أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama membacakan beberapa hadis atau beberapa ayat yang merupakan ijtihad para ulama, yang merupakan usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk menyimpulkan tentang beberapa perkara yang harus kita perhatikan agar amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya bulan Ramadan yang telah berlalu sungguh telah kita habiskan, sungguh telah kita maksimalkan waktu-waktu yang berkah tersebut dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kata para ulama, laisa sya'nu fil amal walakinna sya'na fi qabulil amal. Bukanlah yang menjadi pusat perhatian kita terhadap amalan yang kita lakukan, akan tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yakni diterimanya amalan kita tersebut. Ini yang hendaknya lebih penting kita perhatikan. Amalan penting kata para ulama, salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, tilawatul Quran yang kita baca, itu sangat penting. Akan tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yakni bagaimana cara qiyat atau apa qiyat yang harus kita lakukan agar amalan soleh kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini sangat penting untuk kita angkat pada pagi hari ini? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang yang bertakwa amalan-amalannya. Jadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita beramal tidak diterima amalan kita, maka ini adalah merupakan suatu hal yang sia-sia untuk kita lakukan. Padahal tujuan daripada bulan Ramadan itu diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan yang membuat kita untuk menjadi semakin bertakwa kepada Allah adalah di antaranya berpuasa. Akan tetapi ketika kita keluar dari bulan Ramadan namun tidak menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh hal ini adalah suatu hal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada ungkapan para ulama yang mengatakan, seandainya aku tahu hanya 1 rakaat saja dari sekian ribu rakaat yang aku salat di dalamnya, 1 rakaat saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa?
karena dia membacakan sebuah ayat yang kita bacakan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1 rakaat yang kita lakukan, atau minimal hanya 1 rupiah yang kita infakkan. Dengan 1 rupiah yang kita infakkan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung Allah masih mengkategorikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan disepelekan sekecil apapun amalan soleh yang kita kerjakan. Karena bisa jadi amalan soleh yang kecil kita lakukan itu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya mungkin lebih terjaga. Mungkin amalan soleh yang kecil tersebut motivasinya tidak ada motivasi lain, tidak untuk dilihat orang, tidak untuk dipuji orang. Bahkan kita melakukannya mungkin antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Seperti misalnya ketika kita melewati sebuah jalan, kita mendapati adanya batu kerikil kecil. Secara tidak sengaja kita melihat lalu kita singkirkan. Yang amalan tersebut hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, maka bisa jadi amalan tersebut peluangnya lebih besar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita misalnya lewat di sebuah tempat atau lewatlah di sebuah jalan di mana tempat kita tinggal, kita melihat adanya ranting kayu yang sedikit menghalangi jalan kaum muslimin. Lalu kita ambillah parang atau pisau, kemudian kita tebang sebahagiannya, bisa jadi amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa bi akhika biwajhin talik. Atau kama qala Rasulullah. Jangan kalian menganggap sepele. Kata Rasulullah, jangan kalian menganggap remeh. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, walaupun dengan kalian bertemu dengan saudara kalian memasang muka yang manis, memakai dan bertemu dengan saudara kalian, yakni dengan senyuman, dengan wajah yang ceria, karena itu akan membuat saudara-saudara kita terhibur. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekecil apapun kebaikan harta yang kita keluarkan, bisa jadi hal tersebut akan menghalangi antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Kata Rasulullah sallam, jadikanlah benteng antara diri kalian dengan neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kalian berinfak separuh daripada butiran kurma. Jadi bukan 1 butir kurma yang kita infakkan. Kalau seandainya kita miliki 1 butir kurma, kemudian kita belah 2, sebelahnya itu sebagiannya kita berikan kepada orang lain, sebagiannya kita makan, dan itu bisa jadi akan menghalangi kita, menjadi benteng bagi kita antara diri kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini letaknya kenapa penting bagi kita untuk menjaga amalan-amalan yang kita lakukan, walaupun amalan tersebut kecil di mata kita, kecil di mata orang lain, akan tetapi bisa jadi itu yang akan menjadi pembenteng antara diri kita dengan neraka Allah atau dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Walaupun Allah hanya menerima dari amalan yang kita lakukan sedikit, tetap kita akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini bagian daripada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna, dan adapun orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, atau dan adapun orang-orang yang telah melakukan salat, dan adapun orang-orang yang telah membaca Al-Qur'an, dan adapun orang-orang yang telah berpuasa, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Lalu Aisyah ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka berinfak. Ya Rasulullah, mereka salat. Ya Rasulullah, mereka berpuasa. Kenapa dalam keadaan hati mereka dalam keadaan ketakutan? Apakah mereka beramal soleh, di samping itu mereka mencuri? Apakah di samping mereka melakukan amalan soleh, tapi mereka berzina ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak wahai Aisyah. Akan tetapi ketika mereka salat, ketika mereka berzakat, ketika mereka melakukan puasa, mereka khawatir, mereka takut amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala." Sehingga sangat pantas sekali lah orang-orang soleh terdahulu ketika selesai bulan Ramadan, hampir 5 bulan non-stop, ketika mereka berdoa untuk kebaikan dunia, di selah-selah doa mereka pasti mereka isi dengan, "Ya Allah, terimalah amalan-amalan solehku di bulan Ramadan." Sampai 5 bulan. Dalam riwayat yang lain, para ulama-ulama soleh terdahulu berdoa sampai 6 bulan lamanya. Setelah itu mereka 6 bulan yang kedua, mereka berdoa agar bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan ini berharap agar diterima amalan-amalan soleh kita, ini bukan kebiasaan dan bukan hanya kebiasaan orang-orang soleh terdahulu dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kebiasaan orang-orang yang ketika beramal soleh khawatir dan takut tidak diterima amalannya adalah kebiasaan para nabi-nabi terdahulu sebelum nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, menceritakan tentang pekerjaan yang sangat mulia dilakukan oleh 2 orang nabi, ayah dan putranya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, manakala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya Ka'bah tersebut adalah memiliki pondasi yang dibangun oleh Nabi Adam, kemudian pondasi tersebut belum terlihat tinggi, tapi sudah terlihat ada pondasinya, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, dan yang mengerjakan amalan ini adalah orang yang mulia di saat itu. Akan tetapi lihat, setelah melakukan amalan ini, tetap mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana. Mereka berdua pun mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna." Terimalah dari kami ya Allah. Apa pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan tadi? Yakni membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu sedemikian, maka tentu kita lebih dan lebih layak lagi untuk senantiasa mengisi di sela-sela doa kita, "Ya Allah, terimalah amalan-amalan soleh kami, puasa kami, salat kami." Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, tilawatul Quran kita, zakat kita, salat kita, dan amalan-amalan yang lainnya diterima
di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada orang-orang yang bertakwa di sisinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan di antara tanda-tanda amalan kita tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan tanda-tanda ini adalah merupakan ijtihad. Sekali lagi merupakan ijtihad para ulama. Tidak mesti tanda-tanda ini ada pada diri kita, amalan kita dijamin diterima. Tidak. Ini hanya sekedar tanda saja. Jadi tanda itu yang merupakan barangkali diterima, kemungkinan besarnya diterima. Sama seperti kalau kita katakan, wah hari ini mendung. Ini tanda biasanya akan hujan. Tidak mesti kalau mendung itu ada, hujan itu turun. Tidak mesti. Bisa jadi hanya mendung kemudian hujannya tidak turun. Begitu juga dengan tanda-tanda yang kita sebutkan ini, karena ini adalah merupakan ijtihad para ulama. Mudah-mudahan jika tanda-tanda ini ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang pertama amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak adalah kita melihat setelah bulan Ramadan kita tidak lagi melakukan maksiat yang pernah kita lakukan sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau ada sebelum datang bulan Ramadan kita pernah melakukan kemaksiatan A misalnya. Masuk di bulan Ramadan, kemudian untuk menghormati bulan suci Ramadan kita tinggalkan maksiat A tersebut. Namun setelah keluar di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, diisi dengan salatnya, puasanya. Kemudian selesai bulan Ramadan, dia kembali melakukan kemaksiatan A tersebut, maka ini kata para ulama merupakan tanda-tanda amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebalikan daripada itu, ketika seseorang pernah melakukan kemaksiatan A sebelum bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Pertama karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menghormati sucinya. Penghormatan terhadap sucinya bulan Ramadan, dia tinggalkan kemaksiatan A tersebut. Lalu setelah keluar bulan Ramadan, dia tinggalkan dan bertaubat, benar-benar menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum Ramadan sehingga dia tinggalkan, maka ini merupakan tanda bahwasanya amalan soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, di antaranya adalah Ibnu Qayyim menjelaskan seandainya ketika dia melakukan sebuah maksiat sebelum di bulan Ramadan, kemudian datang bulan Ramadan dia tinggalkan kemaksiatan tersebut. Setelah keluar bulan Ramadan, dia tidak melakukan kemaksiatan itu. Akan tetapi dia senantiasa ketika teringat dengan maksiat-maksiat yang dia lakukan, dia merasa bangga. Dia bergembira, padahal dia tidak lakukan lagi. Bahkan dia merasa lezat dan nikmat, menikmati ketika dia mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka ini merupakan adalah tanda-tanda taubatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan itu, hanya saja ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, ada rasa kegembiraan tersendiri di dalam jiwanya ketika dia teringat, terkenang dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat, apalagi sampai bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Oh, dulu saya itu melakukan maksiat A, saya pernah melakukan maksiat B, saya dulu pernah melakukan maksiat C dan yang lainnya. Dengan bangganya menceritakan ini, kata para ulama, walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan ini lagi, tetap taubatnya belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan syarat sah taubat kita adalah adanya an-nadmu, penyesalan
yang kita iringi di setiap taubat yang kita lakukan selain kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menceritakannya kepada orang lain dalam rangka untuk berbangga-bangga. Tapi kalau menceritakannya dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar orang tersebut tidak jatuh kepada maksiat yang sama yang kita lakukan, maka hal ini boleh untuk dilakukan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Al-Imam Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar ini adalah salah satu ulama tabi'in, ulama besarnya tabi'in. Manakala beliau berjalan di suatu malam melewati jalan Basrah. Basrah sekarang adalah Irak. Lewati sebuah jalan di Basrah, salah satu jalan di Basrah di malam hari. Lalu di pertengahan jalan dia mendapatkan seorang laki-laki yang sedang tiduran di pinggir jalan. Terdengar dari ucapan mulutnya, laki-laki yang tiduran di pinggir jalan tersebut mengucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang agung. Dia mengatakan Allah, Allah, Allah. Secara tidak sengaja didengar oleh Imam Malik bin Dinar ini, lalu dia mendatangi laki-laki tersebut. Ternyata ketika dia lihat laki-laki itu dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu di mulut-mulutnya ada bekas-bekas khamar, bekas-bekas minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahu oleh Malik rahimahullah, dia dapatkan laki-laki yang sedang mabuk ini berzikir dan mengucapkan kalimat yang sangat mulia, sedangkan di bibir-bibirnya terdapat sisa-sisa khamar. Sehingga Imam Malik bin Dinar mengambil secukup air di dalam wadah, lalu dia cuci mulut laki-laki yang dalam keadaan mabuk tersebut. Dia cuci, kemudian dia tinggalkan dan pulang ke rumah beristirahat. Tidak berapa lama Imam Malik sampai ke rumah dan tertidur istirahat pada malam hari. Di sela-sela tidurnya Imam Malik bermimpi. Mimpinya adalah ada seseorang yang menyerukan kepada Imam Malik ini, menyebutkan, "Wahai Malik, engkau telah membersihkan mulut orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, karena memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar dari mulut-mulut orang yang sedang kotor di saat itu." Mulutnya dalam keadaan sedang kotor karena telah meminum apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan hatinya melalui perantaraan engkau, wahai Imam Malik. Setelah itu terbangunlah Imam Malik bin Dinar. Setelah bangun, tentu persiapan untuk melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Setelah selesai persiapan, dia pun menuju sebuah masjid di tempat dia tinggal. Setelah sampai di masjid, ingin mengimami para jamaah-jamaahnya di saat itu, dia dapati ada seorang yang sedang berdoa yang luar biasa doanya. Di antara doa yang dia kumandangkan oleh orang yang didapatkan tersebut adalah, Imam Malik tidak mengenal siapa orang tersebut, tapi doa yang terdengar dari mulut orang tersebut adalah, "Ya Allah, terimalah amalan-amalanku. Ya Allah, terimalah taubatku." Di antaranya adalah, "Ya Allah, terimalah taubatku. Jika taubatku ini tidak diterima, ya Allah, aku akan undang orang-orang untuk bertakziah ke rumahku. Karena ini merupakan musibah yang sangat besar yang aku dapatkan, melebihi musibah dunia yang engkau timpakan kepadaku. Seandainya engkau tidak menerima taubatku ya Allah, seandainya engkau menerima taubatku ya Allah, aku akan mengucapkan ucapan selamat pada diriku sendiri karena taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Terdengar doa ini oleh Imam Malik. Imam Malik pun nyamperin laki-laki ini. "Wahai laki-laki, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan sehingga engkau mengulang-ulang doa ini?" Wahai Imam Malik, kamu mungkin tidak kenal dengan saya, tapi saya masih teringat dan masih terbayang wajah Anda, bahwasanya Andalah yang telah menyelamatkan saya ketika saya terbaring di pinggir jalan dan saya dalam keadaan mengucap kalimat yang mulia, Allah, Allah, Allah. Kemudian engkau
sangat perhatian terhadap saya, sangat perhatian terhadap kalimat Allah yang sangat suci tersebut, sehingga engkau bersihkan mulut saya dan tetap membiarkan saya berzikir, menyebut kalimat yang mulia tersebut. Dan saat ini saya merasa menyesal karena melakukan perbuatan tersebut dan ingin bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, insyaallah taubat Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama merupakan adalah tanda-tanda bahwasanya ketika kita melakukan amalan soleh, kita tidak mengulangi kemaksiatan yang sama yang pernah kita lakukan. Ini adalah merupakan tanda insyaallah amalan-amalan soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, innal mu'min la yaldagh fi hujratin wahid. Sesungguhnya seorang mukmin tidak jatuh pada lubang yang sama kedua kalinya. Artinya dalam hadis yang lain itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak disengat oleh binatang yang berbisa di lubang yang sama. Jadi seorang mukmin tidak jatuh di maksiat yang sama yang kedua kalinya, apalagi yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya, yang kelima kalinya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga kita mudah untuk bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena kita tidak mungkin terhindar, tidak bisa terlepas dari kesalahan dan dosa, dari maksiat yang ada di muka bumi ini. Kita pasti akan jatuh ke dalamnya. Akan tetapi yang terbaik di antara orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang terbaik dari orang-orang yang melakukan dosa di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaubat ketika melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda-tanda amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadat ta'ah. Semakin bertambah ketaatan kita. Setelah bulan Ramadan semakin bertambah dan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat dikenal. Kata beliau menyebutkan, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha wa min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, sesungguhnya tanda diterimanya amalan kebaikan seseorang adalah ketika dia beramal setelah melakukan amalan kebaikan tersebut. Tanda Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan amalan soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita melakukan amalan soleh tersebut di luar bulan Ramadan. Dan sebaliknya, tanda Allah mengazab kita dari dosa-dosa yang kita lakukan adalah dengan kita melakukan dosa setelahnya. Makanya kata para ulama menyebutkan amalan soleh yang kita lakukan itu ibarat kita sedang menanam benih. Kalau kita sedang menanam pohon yang kita tanam itulah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Namun ketika kita menanam lalu meninggalkan tanaman tersebut, sebagaimana petani, ketika petani menanam benih yang ingin ia tanam lalu dia tinggalkan, dibiarkan untuk besar sendiri, kemungkinan kecil petani tersebut akan menghasilkan panen yang baik dan bagus. Kemungkinan sangat kecil. Misalnya anggaplah pohon mangga yang ditanam oleh seseorang. Ditanam pohon mangga. Setelah dia tanam, itulah dia anggap pekerjaan yang dia lakukan. Sehingga dia tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti menjaganya, merawatnya, menyiramnya. Jika dibutuhkan pupuk, maka dia berikan pupuk. Dia anggap itu sudah melakukan amalan, yakni menanam tanaman saja. Lalu dia biarkan. Maka bisa jadi tanaman itu mati, atau kalaupun hidup, maka hidupnya pun tidak bagus dan bisa jadi tidak menghasilkan panen yang baik. Begitulah dengan amalan soleh di bulan Ramadan, kata para ulama. Kita setelah menanam benih di bulan Ramadan, agar benih tersebut semakin tumbuh dan berkembang dan membuahkan hasil yang baik dan bagus bagi petani tersebut,
yakni bagi orang yang melakukan amalan soleh tersebut harusnya dia menyiram, harusnya dia merawat, harusnya dia berikan vitamin-vitamin atau pupuk-pupuk yang membuat tanaman tersebut semakin cepat besar dan menghasilkan buah. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika menanam amalan soleh di bulan Ramadan untuk menghasilkan buah yang cepat, buah yang bagus. Ketika dia tanam di bulan Ramadan, dia harus kerjakan amalan-amalan yang lain ketika keluar di bulan Ramadan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang berikutnya amalan saleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabatu 'ala ta'ah. Istiqamah di atas ketaatan yang kita lakukan. Walaupun tidak bertambah, kalau tadi poin yang kedua adalah bertambah, amalan kita itu semakin bertambah. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan amalan A, ternyata di bulan selain bulan Ramadan kita kembangkan lagi amalan A tersebut. Nah, kalau seandainya tidak bisa menambah ketaatan amalan soleh di luar bulan Ramadan, minimal kita istiqomah terhadap amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minimal salat 5 waktunya, kalau ada amalan-amalan wajib yang lain itu yang lebih kita perhatikan, minimal itu saja yang kita lakukan. Insyaallah ini juga merupakan tanda-tanda bahwasanya amalan soleh yang kita lakukan bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu, di dalam riwayat yang lain atqanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, apabila melakukan sebuah amalan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athbatahu, istiqamah terhadap amalan tersebut. Dalam riwayat yang lain, apabila Rasulullah SAW melakukan amalan, suatu amalan, atqanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menseriusi amalan tersebut. Benar-benar memperhatikan amalan tersebut sehingga beliau tidak meninggalkan amalan tersebut setelah melakukan amalan itu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain ini merupakan amalan yang sangat dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia beramal, dia tekuni amalan tersebut. Ini adalah tanda amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomahnya, walaupun itu hanya sedikit. Walaupun amalan yang dia lakukan itu kecil, ringan, sedikit, dipandang remeh oleh orang lain, kalau dia istiqomah di atasnya, insya Allah itu adalah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita kemukakan, yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan kita masih mengerjakan qiyamul lail, maka di luar bulan Ramadan kita istiqamah untuk melakukan qiyamul lail. Jika di bulan Ramadan kita masih membaca Al-Qur'an, kemudian di luar bulan Ramadan kita berusaha untuk setiap harinya membuka Al-Quran semampu yang kita miliki. Kalau hanya mampunya sehari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, kerjakan. Karena ini merupakan tanda amalan tilawatul Quran kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqomah di luar bulan Ramadan kita masih membaca Al-Quran. Para hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita terhadap sebuah amalan tidak hanya merupakan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi membuahkan buah yang lain. Kalau kita istiqomah terhadap sebuah amalan, itu bukan amalan yang dicinta saja, akan tetapi akan memberikan buah-buah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara buah yang akan kita dapatkan dari keistiqomahan kita terhadap sebuah amalan adalah kita tidak akan merasa menyesal ketika nanti datang masa sakit kita, atau ketika nanti datang di suatu saat masa di mana kita harus bepergian.
tidak akan menyesal ketika kita tidak melakukan amalan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza marida aw safara kutiba lahu mislu ma ya'malu sahihan muqiman." Atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sakit atau sedang bepergian, maka Allah akan tetap mencatat pahala ketika dia melakukan itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bepergian. Kalau kita dalam keadaan sakit, tentu banyak amalan-amalan yang pernah kita lakukan di waktu sehat itu kita tinggalkan karena kita sakit. Misalnya di waktu sehat kita masih bisa istiqomah untuk sholat berjamaah. Ketika kita sakit, kita hanya bisa sholat di tempat di mana kita istirahat. Jangankan untuk beranjak dari tempat tidur menuju masjid, untuk beranjak dari tempat tidur menuju toilet saja kita sudah kesulitan. Sehingga amalan sholat berjamaah tidak dapat kita kerjakan di masjid. Akan tetapi kita bisa tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun kita tidak melakukan sholat berjamaah, dengan syarat kita istiqomah di saat kita sehat untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Di waktu sehat sekarang kita terus istiqomah, salat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Nanti di suatu saat kita ditimpa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dengan penyakit tersebut kita tidak bisa meninggalkan tempat tidur kita. Apakah itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu dan berikutnya dan seterusnya. Dan insya Allah selama itu juga kita tidak melakukan sholat berjamaah, akan tetapi tetap Allah akan menghitung kita mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun kita sholat di atas kasur kita. Begitu juga orang yang sedang bersafar misalnya. Orang yang sedang bersafar. Orang yang sedang bersafar tentu adalah suatu pekerjaan yang sangat menyulitkan bagi orang-orang yang bersafar. Kita semuanya mungkin mengalami dan pernah bersafar, apalagi di masa-masa yang sangat ramai seperti mudik yang sering kita lakukan. Jangankan untuk membaca Al-Quran, jangankan untuk sholat berjamaah, sedangkan untuk menjaga sholat 5 waktu saja sulit untuk kita lakukan, sehingga adanya syariat untuk menjamak sholat, mengumpulkan, menggabungkan antara 2 sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan di waktu-waktu safar itu sangat sulit bagi kita untuk beramal soleh. Sehingga amalan yang sudah ada saja dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh dikumpulkan menjadi satu, apalagi mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lain. Amalan yang wajib saja dikurangi oleh Allah, apalagi amalan-amalan sunnah yang lain tentu tidak mungkin bisa kita mengerjakannya. Di suatu saat misalnya waktu kita dalam keadaan mukim, dalam keadaan berada di tempat kita di mana tinggal, kita itu senantiasa istiqomah salat qabliyah dan ba'diyah. Misalnya, qabliyah dan ba'diyah. Setiap harinya setelah mengerjakan salat wajib, kita istiqomah mengerjakan qabliyahnya dan istiqomah juga mengerjakan salat ba'diyahnya. Di suatu saat kita safar, sehari, 2 hari, tentu kita tidak lagi mengerjakan salat qabliyah ba'diyah ini. Kata para ulama, keistiqomahannya ini membuahkan pahala dari keistiqomahan ketika dia mukim. Ketika dia safar, dia tinggalkan amalan ini, maka tetap pahalanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mendapatkan pahala qabliyah dan ba'diyah. Maka dalam hadis yang lain, penyesalan ini tidak akan kita dapatkan tidak hanya ketika kita sakit dan safar saja. Seandainya sebelum kita tidur malam, istirahat malam, kita berazam, kita bertekad, niat, nanti di 1/3 malam terbangun untuk mengerjakan salat qiyamul lail. Lalu tanpa sengaja kita ketiduran. Kalau dalam bahasa hadisnya adalah ghalabahun naum. Ghalabahu an-naum. Jadi dia ketiduran atau kita, yakni ghalabani an-naum, kita ketiduran. Padahal kita sebelum tidur itu sudah berniat. Kata Rasulullah SAW, dengan niatnya itu dia telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala seolah-olah telah mengerjakan qiyamul lail, dan tidurnya itu merupakan
sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiduran, dia istirahat, kemudian mendapatkan pahala qiyamul lail. Setelah mendapatkan qiyamul lail, tidur istirahatnya itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar niat. Terkadang ada orang mendapati hadis ini, dia hanya sekedar setiap tidur berniat, tapi memang gak akan terbangun gitu. Gak akan terbangun. Pokoknya niat saja, niat saja. Niat yang dimaksud di sini adalah dia memang benar-benar istiqomah, di setiap malamnya terbangun. Istiqomah, di setiap malamnya terbangun dan mengerjakan sholat qiyamul lail. Kemudian di siang harinya dia benar-benar merasakan kecapean. Dan dia feelingnya bisa jadi nanti tidak terbangun. Sehingga dia bertekad dan berniat akan bangun, memaksakan dirinya, mengambil waktu istirahatnya untuk sholat. Ternyata benar dia tidak terbangun. Maka tetap tidurnya akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti dia mengerjakan qiyamul lail, dan tidurnya pun merupakan sedekah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah yang lain dari istiqomah yang kita lakukan, dari amalan-amalan yang kita kerjakan adalah husnul khatimah. Tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah adalah ketika dia istiqomah di atas amalan yang dia lakukan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan Arab, orang Arab yang sangat bagus sekali, yang artinya adalah Allah menjalankan kehidupan manusia sesuai apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Artinya kita hidup, ketika hidup membiasakan sesuatu, ketika sesuatu yang kita biasakan di saat kita hidup tersebut, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebiasaan tersebut. Ketika kita meninggal di atas sesuatu tersebut, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di atas kebiasaan tersebut. Seandainya kalau kita membiasakan di dalam kehidupan dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk beramal soleh, maka niscaya Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan kita beramal soleh. Jika sebaliknya kita membiasakan diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan wafatkan kita di atas maksiat tersebut. Maka na'udzubillah, ketika kita mendengar beberapa berita-berita, media-media menceritakan si fulan meninggal. Si fulan meninggal, kenapa meninggal? Karena tadi berteman dengan main malam hari dengan temannya, kemudian beli minuman yang dibeli dioplos, kemudian dia minum, meninggal gara-gara minum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adalah ini merupakan kebiasaannya. Jadi tidak heran ketika dia meninggal di atas kemaksiat, ini adalah merupakan kemaksiatan yang terbiasa dia kerjakan selama ini. Dan ada juga orang yang meninggal, si fulan meninggal. Kenapa meninggal? Pergi sholat subuh berjamaah, kemudian pulang ke rumah, sampai ke rumah, kemudian dia ingin berwudu kembali, jatuh di toilet kamar mandi, langsung meninggal. Meninggal dalam keadaan ingin bersuci agar melanjutkan sholat duha di rumahnya. Berarti ini merupakan kebiasaan baginya untuk terus beramal soleh. Ada orang yang meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Meninggal dunia ketika dia mengerjakan sholat dalam keadaan sujud. Ini merupakan kebiasaan ketika di masa dia hidup, sehingga Allah wafatkan orang tersebut di mana dia melakukan kebiasaan tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi buah daripada keistiqomahan yang kita lakukan, insyaallah itu juga akan merupakan penutup dari usia kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menutup usia kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala menutupnya di atas kebaikan, di atas ketaatan yang kita istiqomah di atasnya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan, innallaha idza arada bi khairin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sebuah kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu,
Allah akan mempekerjakannya. Mempekerjakan di sini bukan bayangan kita perusahaan mempekerjakan karyawannya, bukan. Tapi Allah mempekerjakan kita di sini adalah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas amalan soleh yang kita lakukan dan kita istiqomah. Sehingga para sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ista'malahu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiqahu bil amali shalih hatta yaqbidahu." Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk beramal soleh sampai dia meninggal dunia. Inilah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan kita, menjadikan kita di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia di atas ketaatan yang kita kerjakan tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah dari istiqomah yang kita lakukan, dari amalan-amalan yang kita lakukan adalah keistiqomahan tersebut akan bisa meraih dan menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai atau menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku itu lebih aku cintai, yakni sesuatu yang wajibnya. Jadi tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan. Artinya kalau ada amalan wajib, ada amalan sunnah, maka amalan wajib ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan akan senantiasa kecintaan Allah Subhanahu wa taala ada pada diri seorang hamba jika dia mendekatkan dirinya kepada Allah dan istiqamah terhadap amalan tersebut, yakni bin nawafil, amalan-amalan sunnahnya. Dia melakukan amalan sunnah, kemudian dia istiqamah terhadap amalan sunnah tersebut. Ini merupakan adalah salah satu cara untuk mengambil kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta uhibbahu, dan aku pasti akan mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintai hamba itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya, dan apabila aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu yasma'u bihi, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah yang akan menjaga pandangannya. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan akulah yang akan menjaga tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang akan menjaga kakinya. Artinya penjagaan Allah terhadap anggota-anggota tubuh kita tersebut Allah jaga dari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga mata kita, Allah menjaga pendengaran kita, Allah menjaga tangan kita untuk tidak menggapai, untuk tidak menyentuh suatu hal yang diharamkan. Allah menjaga kaki kita untuk tidak melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang haram. Allah menjaga tersebut dengan syarat kita istiqamah terhadap amalan yang kita lakukan. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, fa in sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adzani la'u'idhannahu. Kata Rasulullah SAW, seandainya seorang hamba tersebut meminta kepadaku, niscaya pasti akan aku berikan. Dan apabila meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan tersebut kepada hamba tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan ini tidak hanya mendatangkan kecintaan Allah, akan tetapi apa yang akan diminta oleh hamba tersebut akan dikabulkan oleh Allah, dan perlindungan setiap masalah yang kita dapatkan, perkara-perkara dunia yang kita dapatkan ini, pasti Allah akan berikan perlindungan tersebut, dan Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar di setiap masalah yang kita hadapi di muka bumi ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, adapun buah yang lain yang kita dapatkan dari keistiqomahan kita beramal soleh adalah
membuat syaitan semakin bosan untuk mengganggu kita. Kita memang tidak akan mungkin terlepas dari gangguan syaitan. Akan tapi di suatu saat nanti ada kebosanan yang didapatkan oleh syaitan ketika kita tetap terus istiqamah di atas amalan tersebut. Syaitan itu akan mudah mengganggu manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih, istilah kita adalah labil. Kadang melakukan amalan A, amalan A yang dilakukan belum istiqamah, berpindah dengan amalan B. Amalan B ini belum terlalu bagus cara pengerjaannya, pindah lagi melakukan amalan C dan terusnya. Tidak ada keistiqomahan dalam amalan yang dia lakukan. Maka yang seperti inilah yang disenangi oleh syaitan, diganggu oleh syaitan untuk melakukan amalan A, dibisik-bisikin oleh syaitan, udahlah tidak perlu mengerjakan itu. Masih ada amalan ini, kerjakan dulu amalan ini, kerjakan amalan ini. Ternyata amalan yang baru dikerjakan ini dibisikin lagi oleh syaitan, belum total dikerjakan secara sempurna, berpindah lagi mengerjakan amalan C. Nah, kalau kita istiqomah, kata para ulama, dengan keistiqomahan terhadap amalan yang kita kerjakan, syaitan akan memiliki rasa bosan untuk menggoda dan membisik-bisikkan kita agar melenceng dari amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya, yang artinya engkau telah menyesatkan aku dan aku berikanlah aku izin, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melencengkan seorang hamba ini dari siratoka al-mustaqim, yakni jalanmu yang lurus ya Allah. Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, summa la'atiyannahum, niscaya aku akan datangi mereka untuk membisik-bisikkan kejelekan, membisik-bisikkan suatu yang jelek menjadi baik. Dari mana? Dari arah depannya. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan bisik-bisikkan mereka, kata syaitan, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Jadi syaitan ketika gagal dari arah depan, dia akan berpindah dari arah belakang. Dia bisikkan dengan sesuatu perkara yang lain. Jika gagal dari arah belakang, dia akan berpindah dari arah kanannya, dari arah kanan seorang hamba tersebut. Jika gagal, akan berpindah dari arah kirinya, dan seterusnya. Ketika gagal total, maka akan timbullah kebosanan pada syaitan tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu caranya adalah dengan kita tetap istiqomah di atas amalan tersebut. Jika kita tidak istiqomah, akan mudah sekali bagi syaitan untuk melewengkan atau menyimpangkan suatu amalan yang kita istiqomah di atasnya untuk meninggalkan amalan tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buah keistiqomahan terhadap amalan yang kita lakukan adalah mendidik jiwa kita agar bisa mengambil perkara-perkara yang meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Jadi di antara istiqomah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, kita istiqomah di atasnya, itu merupakan adalah tarbiyah, pendidikan jiwa, pendidikan diri kita sendiri untuk mengambil perkara-perkara yang akan meninggikan derajat kita di dunia ini dan tentunya di akhirat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh beberapa dalil seperti Ibnu Umar, putra daripada Umar yang bernama Abdullah. Beliau mendapati ada seorang laki-laki. Laki-laki tersebut setiap kali bermimpi menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Hari ini bermimpi, kemudian dia datang, laki-laki itu datang kepada Rasulullah menceritakan mimpinya. Ya Rasulullah, saya bermimpi semalam begini. Kemudian beberapa hari kemudian terlihat lagi orang yang sama bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ini berharap agar diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermimpi ketika tidurnya, supaya juga dia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu saat Ibnu Umar ini masih gulam itu ya antara umuran 10 sampai 15 tahun. Masih anak-anak sekali. Umur 10 tahun sampai 15 tahun. Jadi belum masuk usia remaja, belum masuk usia baligh. Dia tidur di Masjid Nabawi.
Jadi masih kecil, tidur sehari-harinya, tinggalnya, tempat tidurnya bersama sahabat-sahabat Ahlus Sufa di masjid. Tidur di masjid. Ketika tidur di masjid, tidak berapa lama terlelap, dia bermimpi. Bermimpi dibawa oleh dua malaikat. Dua malaikat itu membawa Ibnu Umar ke neraka. Dan ditunjukkan di neraka tersebut gambaran neraka. Kemudian digambarkan dalam hadis tersebut neraka memiliki dua batas, dua benteng yang sangat kokoh antara neraka satu dengan neraka yang lainnya. Kemudian yang membuat semakin takut dan khawatirnya Ibnu Umar adalah penghuni dari neraka tersebut adalah orang-orang yang dia kenal. Semua yang dia lihat di dalam neraka tersebut orang-orangnya yang dia kenal. Lalu apa kata Ibnu Umar? A'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Diulang-ulang oleh Ibnu Umar. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka ini. Aku berlindung kepada Allah dari neraka ini. Diulang-ulang oleh Ibnu Umar. Lalu datanglah seorang malaikat lagi. Tadi dua malaikat yang membawanya. Kemudian datang seorang malaikat lagi untuk menenangkan Ibnu Umar. Menenangkan, wahai Ibnu Umar, engkau tidak termasuk dari golongan mereka, wahai Ibnu Umar. Engkau tidak termasuk, tenanglah, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berapa lama terbangunlah Ibnu Umar. Ketika terbangun, dia malu untuk menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia ceritakan mimpi ini kepada adiknya yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah. Dia ceritakan mimpi ini kepada Hafsah, dan Hafsah lah yang menceritakan mimpi ini langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni'mar rajul abdullah, ni'mar rajul abdullah law kana yusalli al-lailah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Sebaik-baik laki-laki yang ada di muka bumi ini adalah Abdullah, seandainya dia terbangun di malam hari untuk mengerjakan sholat. Diceritakan oleh Salim bahwasanya Ibnu Umar semenjak dia baligh, semenjak masih kanak-kanak, sebelum masa baligh sampai dia wafat, dia tetap istiqomah di dalam mengerjakan qiyamul lail tersebut, salat malam tersebut, istiqomah di atasnya. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan dan berikan rekomendasi terhadap Ibnu Umar ini, ni'mar rajul, sebaik-baiknya laki-laki. Sebaik-baiknya laki-laki adalah kita pahami kalau dia seorang anak adalah sebaik-baik anak. Kalau dia nanti menjadi orang tua, seorang bapak, maka dia sebaik-baik orang tua. Jika profesinya sebagai petani, dia adalah sebaik-baik petani. Jika dia adalah profesinya sebagai ahli ilmu, maka dialah sebaik-baiknya ahli ilmu. Inilah yang dimaksud dengan ni'mar rajul. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar dalam segala bidang, dalam segala apapun, baik itu dalam segi dunia, apalagi dalam segi ad-din. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan itu akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah di dunia, sebagai contoh kita sama-sama mengenal Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini adalah sosok pemimpin yang menaklukkan dan membebaskan kota Konstantinia, atau dalam bahasa Arabnya Konstantiniyah, atau kalau diterjemahkan Konstantinopel. Dia yang membebaskan kota tersebut yang sekarang di Istanbul, di Turki, dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Ternyata Muhammad Al-Fatih ini ketika membebaskan kota tersebut dari jajahan orang-orang Kristen atau Nasara di saat itu, setelah dibebaskan, berhasil menang kaum muslimin, ingin melakukan sholat berjamaah dengan para tentara-tentaranya dan kaum muslimin yang ada di saat itu. Lalu Muhammad Al-Fatih ingin menunjuk seorang imam dengan syarat saya menunjuk seorang imam dan akan mencari seorang imam yang dari sejak dia baligh, kalau sekarang baligh kira-kira umurnya berapa, Pak? 12 lah ya, 12, ada juga yang 10 tahun, sekarang ada yang lebih cepat.
Karena zaman menuntut sekali untuk cepat kayaknya orang-orang untuk usia baligh. Anggaplah 12 tahun. Saya ingin mencari seorang imam yang dari usia balighnya sampai sekarang, anggaplah usianya 40 tahun. Dia tidak pernah luput dari sholat berjamaah. Artinya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ada orang tersebut, saya akan tunjuk menjadi imam saat ini untuk mengimami kita semua. Ditunggu oleh Muhammad Al-Fatih. 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit. Tidak ada orang yang mengangkat tangan. Ada di sana prajuritnya, ada ulamanya, ada pemimpin-pemimpinnya, ada menteri-menterinya, dan semua ada di sana lengkap. Namun tidak ada yang mengangkat tangan yang mengaku bahwasanya tidak pernah luput dari sholat berjamaah. Akhirnya Muhammad Al-Fatih maju untuk menjadi imam dan menceritakan bahwasanya sungguh sejak saya di masa baligh sampai sekarang usia saya tidak pernah terluput dari sholat berjamaah. Sehingga para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kaum muslimin tersebut berada di bawah kepemimpinan beliau dengan ketaatan yang beliau lakukan dan istiqomah di atas ketaatan tersebut. Sehingga Allah muliakan beliau di akhirat dan kemuliaan itu nampak ketika beliau masih berada di dunia. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak contoh-contoh Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang istiqomah di atas kemuliaan ini. Di antaranya adalah Abu Bakar, tidak diragukan lagi. Di antaranya adalah Bilal. Abu Bakar pernah di suatu pagi, dalam riwayat disebutkan setelah selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya, man asbaha minkum shaiman, siapa di antara kalian pagi ini yang berpuasa? Pagi-pagi habis sholat subuh, bertanya Rasulullah. Di kalangan para sahabat-sahabat, Abu Bakar mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa pagi ini yang telah menjenguk orang yang sakit? Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah. Siapa pagi ini yang telah mengiringi jenazah, mengantarkannya ke pemakaman? Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini telah memberikan makan kepada orang yang miskin? Tidak ada yang mengangkat tangan di saat itu. Dan Abu Bakar masih tetap mengangkat tangan, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah amalan ini terkumpul pada diri seseorang kecuali surgalah tempatnya. Ini merupakan keistiqomahan seseorang di atas sebuah kebaikan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Bilal. Bilal kita ketahui seorang hamba sahaya yang tidak memiliki harta benda. Bahkan dirinya sendiri adalah tidak dia miliki. Hamba itu tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya itu milik tuannya. Kemudian hitam, kalau kita anggap adalah hitam itu ya identik dengan jelek. Jelek luar biasa. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Bahkan Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal dengan sebuah pertanyaan, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sehingga aku mendengar terompamu atau sandalmu, detakan sandalmu itu ada di surga. Apa sih amalan yang kamu lakukan? Kata Bilal menjawab, ketika aku berwudu, selesai berwudu, aku terus istiqomah mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau kita sekarang sebut dengan sholat sunnah wudu, aku tetap istiqomah mengerjakannya. Berwudu, setiap kali berwudu bersuci, lalu aku sholat 2 rakaat. Kemudian wuduku batal, aku berwudu lagi, aku sholat 2 rakaat lagi. Istiqomah di atas amalan tersebut. Maka itulah yang membuat beliau sendalnya sudah terdengar oleh Rasulullah SAW di surga. Artinya kalau sendalnya saja sudah masuk surga, berarti pemilik sendalnya juga insya Allah akan menyusul. Bukan artinya sendalnya bisa jadi masuk surga, orangnya belum tentu, tidak. Ini artinya kalau sudah sebahagiannya sudah masuk surga, berarti secara keseluruhannya insya Allah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin lagi, di antaranya yang keempat, tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sucinya hati kita, bersihnya hati kita. Ketika bulan Ramadan kita beramal soleh dan amalan soleh itu bisa membersihkan hati kita,
dari hasad, dari kedengkian, dari permusuhan kepada saudara-saudara kita, insya Allah itu merupakan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah di suatu saat ada Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya seperti ini, bermajelis, para sahabat-sahabatnya bermajelis dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, berkomentar, akan datang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Masuklah seorang laki-laki, dilihat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, Abil As. Abdullah bin Amr bin Abil As ini masih muda. Dia melihat siapa laki-laki yang disebut oleh Rasulullah. Dia lihat seorang sosok laki-laki dalam keadaan masih berwudu, masih basah wajahnya, dan memegang sandal untuk masuk ke masjid. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan yang sama. Ittala'a alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang di hadapan kita sesaat lagi seseorang yang akan dijamin masuk surga. Masuk orang yang sama. Orang yang pertama dan orang yang kedua ini adalah orang yang sama. Yang kedua kalinya Rasulullah mengatakan ini dan orang yang sama juga masuk. Kemudian besoknya yang ketiga kalinya Rasulullah pun mengatakan hal yang sama. Akan datang di hadapan kita orang-orang yang telah atau seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Kemudian datang orang yang sama. Abdullah bin Amr bin Abil As ini ingin tahu apa sih amalan yang dia lakukan sehingga Rasulullah telah menjanjikan dan merekomendasikan dia adalah bagian daripada ahli surga. Dia ingin tahu amalan apa yang ia kerjakan, amalan apa yang dia istiqomah di atasnya. Lalu supaya diizinkan untuk nginap ke rumah laki-laki tersebut, dia katakanlah berdusta. Dia berdusta. Dalam hadis itu dia berdusta. Dia katakan, wahai fulan, izinkanlah aku nginap di rumahmu karena aku dengan orang tuaku, dengan ayahku sedikit ada masalah, sedikit ada cekcok. Kemudian aku bernazar, bertekad untuk 3 hari tidak pulang ke rumah dan tidak tinggal bersama ayahku. Karena ini nazar, aku wajib untuk menunaikannya. Izinkan aku untuk tinggal mabit di rumahmu selama 3 hari. Diizinkan oleh laki-laki tersebut. Selama 3 hari dia perhatikan laki-laki ini. Tidak ada amalan yang istimewa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Tidak sholatnya, tidak puasanya. Ketika bangun malam, tidak terlihat dia bangun malam. Kalaupun bangun malam, tidak seperti bangun malam yang istimewa yang dilakukan oleh orang-orang yang misalnya membaca sholat malamnya, menghabiskan khatam Al-Quran, menghabiskan berdirinya begitu panjang waktunya. Tidak ada, tidak didapatkan sama sekali. Lalu ketika sampai 3 hari, dia jujur menceritakan, wahai fulan, sungguhnya aku berdusta. Tidak ada masalah sedikit pun antara diriku dengan orang tua, dengan ayahku. Aku hanya ingin mengetahui dan ingin mengintai amalan apa yang kamu lakukan sehingga kenapa Rasulullah merekomendasikan Anda ini penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, iya begitulah amalan yang kamu lihat. Saya tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa yang Anda lihat. Akan tetapi sebelum saya tidur, bahkan hati saya setiap harinya saya bersihkan. Pertama, dari kedengkian kepada orang lain. Tidak ada sedikit pun rasa hasad terhadap dunia sedikit pun kepada orang lain. Kepada seorang mukmin, seorang muslim, saya tidak menyimpan sedikit pun hasad, kedengkian untuk saudara-saudaraku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Yang kedua, tidak ada di dalam hatiku dan aku senantiasa membersihkannya sifat ghish. Ghish itu adalah menipu orang lain. Jadi hatinya benar-benar disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk amalan hati ini yang dia istiqomah di atasnya dijanjikan, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW bagian daripada penghuninya surga. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mohon maaf jika mengambil waktu terlalu panjang dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah itu datangnya dari kelemahan dan kekurangan ilmu dari saya dan dari bisikan syaitan. Jika ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut dan saya mohon maaf kepada para jamaah jika ada ungkapan-ungkapan yang
barangkali menyinggung perasaan dan membuat para jamaah sekalian tersinggung, saya mohon maaf. Dan akhirnya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.